Selanjutnya melihat, membaca, menyimak dan memperhatikan perilaku atau sejarah teladanan orang-orang saleh. Pepatah mengatakan saat orang-orang saleh diturunkan turunlah rahmat. Dikatakan inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena setiap kita mempelajari perilaku orang saleh, maka waktu itu kita akan merasakan siapa saya dan mereka. Seperti contoh Sifulan. Seperti contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau umpamanya pernah melakukan ibadah 40 tahun, yaitu wudhu sholat isya sampai sholat subuh. Wudhu sholat isya sampai sholat subuh. Maknanya beliau tidak pernah tidur waktu itu. Orang Mekah menolak. Jadi tidak tidur. Jadi dia wudhu untuk sholat isya sampai sholat subuh. Untuk ibadah kepada Allah. Antara baca Al-Quran, antara aurat-aurat, antara yang baca salawat, dan itu selama 40 tahun. Wa aina nahnu minhu? Wa aina nahnu minhu? Di sini kita baru akan merasakan. Jadi dengan itu kita merasakan sesuatu itu. Sholatnya gak kena. Pemana gitu. Sementara di sekeliling kita yang kita lihat justru kemaksiatan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita lihat berulang-ulang. Ini menurut saya sesuatu itu apabila berulang-ulang, maka akan menjadi biasa bagi kita. Tapi ketika kita menyebut orang-orang saleh dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, saat itu kemudian kita merasa siapa saya. Dan di sini insya Allah kemudian kita bisa memperbaiki diri kita karena menyebut orang saleh itu. Sementara di sekeliling kita yang kita lihat adalah kemaksiatan yang ada di rumah kita. Ada hal yang perlu kita catat bersama. Itu sesuatu itu berulang-ulang. Sekalipun itu dosa besar, maka akan menjadi biasa. Karena berulang-ulang kita lihat. Sehingga akhirnya mungkin yang kita lihat itu dosa besar menjadi seperti dikatakan tidak dosa. Di antara pengaruh yang kiri ini dengan pengaruh yang kanan ini, mana yang menang? Kira-kira yang menang yang mana kira-kira? Pengaruh kiri atau pengaruh kanan? Pengaruh kiri. Kita melihat selalu berulang-ulang. Dan itu adalah dosa-dosa besar umpamanya. Dengan berulang-ulang itu kemudian menjadi biasa. Akhirnya dari sini kemudian akhirnya titik-titik dosa terus ada pada kita. Dengan tidak terasa kita telah mengumpulkan dosa. Kalau tidak kemudian kita harus ada waktu-waktu tertentu untuk mempelajari akhlak-akhlak orang-orang mulia. Mempelajari Rasulullah sendiri sebagai pokok dalam pribadi yang kita pelajari. Harus begitu. Sebab kalau ini yang menang, maka tidak tentu sini nggak tenang. Sebab ini dosa semua. Dosa besar yang kemudian dikatakan tidak. Dosa lagi karena berulang-ulang. Karena itu penting. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu kita ini pelajari sirah dari para pendahulu kita, dari orang-orang yang saleh, as-salihin, untuk menenangkan hati kita. Agar kita tidak kalah dengan pengaruh kiri tadi itu yang kita sendiri melihatnya berulang-ulang sehingga sepertinya itu bukan dosa lagi. Ada contoh yang gampang namanya. Kenapa ketika ada seorang tidak puasa pada bulan puasa, kemudian semua orang merasa ini dulu, wah, apa sih? Masalahnya cuma setahun sekali. Tapi sebetulnya di hadapan Anda ada orang setiap hari tidak sholat. Anda tidak mengatakan, cuma orang sholat. Tidak. Kenapa? Sholat itu berulang-ulang. Ketika ada orang tidak sholat,
Ada yang mengatakan seperti tadi dengan mimik sendiri. Dulu, poso kok aku poso. Ketika Anda lihat orang yang tidak sholat, Anda tidak mengatakan, dulu, poso sholat. Kenapa? Sholat itu berulang. Berbeda dengan puasa, karena puasa itu setahun sekali. Ketika kita melihat orang yang puasa, ya seperti itu kita ingkarnya masa Allah. Tapi sebetulnya mestinya kita ingkar yang sama dengan orang yang ingkar yang sama kepada orang yang berpuasa, seperti kita ingkar kepada orang yang tidak sholat. Tapi karena sholat itu berulang-ulang, maka seperti biasa orang tidak menjalankan sholat. Nah, dari sini perlu ada keseimbangan. Kapan kita itu mesti harus selalu ingin mempelajari apa itu cerita-cerita atau amalan-amalan baik orang-orang yang saleh demi untuk menenangkan hati kita. Selanjutnya adalah ringan tangan, suka menolong dan dermawan, insafah. Karena dari sini ada rahasia tersendiri. Ketika orang itu dia ringan tangan, suka menolong dan dermawan, itu ada perasaan tersendiri. Perasaan dia telah berbuat baik pada orang lain. Cuma di sini luar jauh ada apa? Jadi ada bencana, yaitu bencana riak dan itu. Yang ini harus kita hindari. Ada lagi orang akan menang ketika ia tidak melihat dirinya. Ada lagi orang akan tenang tidak melihat apa yang telah dia keluarkan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Itulah yang ada hubungannya dengan ikhlas. Jadi siapa orang yang ikhlas, insya Allah dia akan tenang hidupnya. Sebab kapan dia berbuat kepada orang lain, dia tidak ingin dipuji. Dia berbuat kepada orang lain, dia tidak ingin dicinjung. Jadi seperti kita waktu mengeluarkan kotoran kita, apakah kita akan melihat kotoran kita? Mestinya begitu. Makanya seperti kita sendiri sekarang ini sedang dalam perjalanan ingin memperjuangkan Islam, dan pada suatu saat mungkin Allah memberikan kecemerlangan, mungkin memberikan keberhasilan. Kita waktu itu akan mengatakan hada min fadli Rabbi.